warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa nusollian ala rasulillah amma ba'd. Ingkang sangat kula taati para alim wal ulama, ingkang sangat kula taati pendiri TPQ Baitur Rahman. Ingkang kula hormati para hadirin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan nikmatnya kita dapat bertemu dan bermuajaah di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa segenap umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang berbahagia, dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya masih berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau sekali-kali berkata kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang baik. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita tidak menyekutukan Dia dengan apapun yang ada di dunia, dan kita wajib berbakti kepada orang tua. Apapun yang diperintahkan orang tua, kita itu harus patuh dan melaksanakan perintah tersebut selagi perintah itu bukanlah suatu kemaksiatan atau suatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, saat kita itu asik bermain, tiba-tiba orang tua memanggil kita dan menyuruh kita untuk membeli atau melakukan sesuatu. Kita tidak boleh mengatakan perkata ataupun malah membentak orang tua kita. Karena ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua, dan kemarahan Allah terletak pada kemarahan dan kekecewaan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Hadirin yang berbahagia, tatkala kita masih muda dan orang tua kita masih produktif, mereka merawat kita dengan penuh kasih sayang dan berharap kita tumbuh menjadi anak yang sukses. Tapi semakin kita dewasa dan orang tua kita sudah mulai tidak produktif lagi, kita merasa kita telah membiayai orang tua kita. Dan tak jarang seorang anak menjadikan orang tua sebagai babysitter untuk merawat anaknya dan untuk membersihkan rumah, layaknya seorang pembantu. Saat seorang anak sakit, orang tua merawatnya dengan penuh kasih sayang dan berharap ia lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Dan ketika orang tua sakit, tak jarang anak enggan merawatnya dan malah saling melempar tanggung jawab. Dan banyak di berita tentang kasus-kasus anak yang membunuh orang tuanya, anak yang menyangkut orang tuanya ke pengadilan. Rasulullah SAW bersabda, Idza mata bena adama in qata amaluhu illa min thalathin
shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Yang artinya, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Jika kita ahli ibadah, tapi anak kita itu ahli maksiat, maka saat di akhirat kelak, jika kita masuk surga dan anak kita masuk neraka, dia akan protes. Dia akan protes karena dia dimasukkan ke neraka sendiri. Dia akan berkata, orang tuaku lah yang salah karena ia telah mendidikku, karena ia tidak mendidikku dengan baik. Tapi jika sebaliknya, anak kita ahli maksiat, anak kita ahli ibadah, dan saat di akhirat kelak ialah yang akan membawa kita ke surga. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar adik baulah. Cengkok kan naik ler.